Halo guys, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini Daily Alur akan menceritakan alur dari film yang berjudul Alive. Film ini bercerita tentang kisah seseorang yang terjebak dalam apartemen akibat wabah zombie. Sebelum kita mulai, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Film ini diawali dengan memperlihatkan kamar seorang lelaki gamers bernama Jun. Saat itu ia baru terbangun dari tidurnya. Kemudian ia mencuci muka, lalu mengambil minuman. Dan terlihat apartemennya sudah sepi. Ibu, ayah, serta kakaknya telah pergi terlebih dahulu. Karena Jun tidak suka keluar rumah, ia selalu di rumah dan bermain game. Kemudian, Jun melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, yaitu bermain game. Tiba-tiba, salah satu temannya dalam game berkata bahwa sepertinya ada berita aneh di televisi. Jun pun melihat televisi untuk memastikannya. Dan ternyata benar saja terdapat peringatan darurat kepada seluruh masyarakat. Lalu ia melihat keluar jendela. Dan benarlah, semua orang sudah berhamburan keluar. Di jalan terlihat sangat kacau. Juga terdapat orang aneh yang menggigit dan memakan daging manusia. Seketika ia menyadari bahwa itu adalah wabah zombie yang entah dari mana asalnya. Jun sangat panik melihat keadaan tersebut dan segera mencoba menghubungi seseorang di ponselnya. Akan tetapi, ia dikagetkan dengan suara ledakan dan disusul suara ketukan di pintu rumahnya. Ternyata, itu adalah tetangganya yang langsung menerobos masuk hendak bersembunyi di rumah Jun. Saat tetangganya masuk ke dalam kamar mandi, Jun melihat berita lanjutan tentang penularan virus tersebut. Ternyata, virus bisa menginfeksi melalui gigitan dan darah yang masuk ke dalam luka. Ditandai dengan wajah pucat, mata yang berdarah, dan dalam beberapa menit orang tersebut akan berubah menjadi zombie tentunya. Jun pun panik dan menodongkan pisau pada pria itu. Ia melihat terdapat luka di lengannya. Namun pria itu berdalih bahwa luka tersebut bukanlah bekas gigitan zombie. Namun setelah selang beberapa saat sebelum orang itu diusir, tiba-tiba saja orang tersebut berubah menjadi zombie. Beruntungnya, Jun tidak terkena gigitan dan berhasil mengeluarkan orang tersebut dari rumahnya. Jun pun akhirnya terjebak di dalam apartemennya sendiri. Karena di luar sudah terdapat banyak sekali makhluk mengerikan yang kapan saja bisa menggigitnya. Terlihat Jun sedang mencoba menghubungi keluarganya, namun tidak bisa karena adanya kendala jaringan akibat wabah tersebut. Jun harus menghemat semua makanan yang tersedia di rumahnya. Ia sangat menyesal karena tidak langsung berbelanja saat ibunya menyuruh. Pada keesokan harinya, Jun mencoba mengupload video di media sosialnya. Siapa tahu ada orang yang mengetahui keberadaannya dan mengirimkan bantuan. Lalu Jun ingin melihat ke sekitar apartemennya untuk memastikan apakah ia adalah satu-satunya yang masih hidup. Ia menggunakan drone-nya sambil mencoba menghubungi ayahnya. Terlihat di sekitar apartemen sudah sangat kacau. Karena drone-nya sudah mulai lowbat, ia belum bisa memastikan apakah masih ada tanda-tanda kehidupan di sana. Jun menghabiskan banyak waktunya untuk bermain game. Sampai tiba-tiba internet terputus. Beruntung ia sempat mengupload video yang tadi. Saat malam datang,
terlihat seorang wanita berseragam polisi sedang berlari dikejar-kejar zombie. Meski polisi itu membawa senjata, namun karena jumlah zombie yang terlalu banyak, ia tak sanggup menghadapinya. Tak lama kemudian, akhirnya wanita itu pun diseret dan dimakan oleh zombie. Tidak sanggup melihat kejadian tersebut, spontan Jun berteriak-teriak dan malah mengundang perhatian zombie gendut yang saat ini mendobrak-dobrak pintu. Meski Jun sudah berusaha menghalangi, tapi kekuatannya tak memadai untuk melawan zombie itu. Jun berlari ke arah balkon dan zombie gendut pun terjatuh. Jun kembali masuk dan membetulkan pintu. Ia melihat makanannya yang disimpan tercecer berantakan akibat serangan zombie. Sudah berhari-hari, Jun bertahan di dalam kamarnya. Kemudian, ia meminum minuman koleksi ayahnya sampai mabuk. Saat ia akan mencuci muka keesokan harinya, air sudah tidak menyala. Jun sangat frustasi dengan keadaan itu. Di sela-sela kebingungannya, ia teringat aplikasi yang sudah sangat jarang digunakan saat ini, yaitu siaran radio. Ia berpikir, mungkin saja aplikasi ini dapat memberikan harapan untuknya. Akan tetapi, ia tidak dapat menemukan headset kabel untuk antena. Ia sangat menyesal tidak mempunyainya. Singkat cerita, sudah 15 hari ia terkurung di sana. Karena tidak ada air, ia hanya meminum minuman keras dan mulai berhalusinasi keluarganya pulang ke rumah. Tiba-tiba ada pesan suara masuk ke dalam HP-nya. Ternyata itu adalah pesan dari keluarganya yang ternyata sedang terjebak di kantor ayahnya. Namun, wajah Jun pun berubah sedih karena terdengar dari pesan itu keluarganya sudah digerebek zombie. Karena itu, Jun sangat marah dan mulai menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Kemudian, ia keluar dan memukuli zombie dengan stick golf. Namun, seketika nyalinya menciut melihat zombie yang tengah memakan daging manusia. Dan sangat banyak zombie yang akan menyerangnya. Beruntung sekali, ia masih dapat selamat dan kembali ke kamarnya. Pada hari ke-20, Jun merasakan getaran yang sangat hebat. Ternyata itu adalah efek dari ledakan kota yang tengah dibombardir oleh pasukan militer. Akibat itu, aliran listrik pun terputus. Jun yang begitu putus asa kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Namun, tiba-tiba ada sinar laser dari arah apartemen seberang. Ia pun menggagalkan bunuh dirinya. Ternyata itu adalah seorang wanita yang masih hidup. Namanya adalah Yubin. Mereka mulai berkomunikasi menggunakan tulisan di ponsel. Jun terlihat sudah sangat kelaparan, sehingga Yubin memutuskan untuk mengiriminya makanan melalui tali. Saat Yubin mencoba untuk melempar tali dengan bola, namun tidak sampai, malah terjatuh. Kemudian, Jun mempunyai ide untuk menggunakan drone. Akhirnya berhasil, dan makanan pun dikirimkan oleh Yubin ke kamar Jun. Sesaat kemudian, zombie damkar menemukan tali dengan bola yang terjatuh. Kemudian menariknya. Naas, Yubin tertabrak kursi lalu pingsan. Zombie damkar mulai memanjat dengan tali yang mengarah ke kamar Yubin. Jun yang melihatnya berusaha menolong Yubin dengan menggunakan drone. Beruntung saja, Yubin kembali sadar dan segera memotong tangan zombie damkar. Singkat cerita,
makanan mereka sudah mulai menipis. Akhirnya, Jun memutuskan untuk mencari makanan di rumah tetangganya. Ia menemukan banyak makanan, baju hangat, serta 2 radio komunikasi. Tiba-tiba muncul zombie dari arah belakang Jun. Jun pun selamat dan bisa makan dengan nikmat. Tak lupa ia membagi makanannya pada Yubin. Menggunakan radio komunikasi itu, mereka bisa berkomunikasi dengan lancar. Saat mereka tengah berkomunikasi dan mengobrol, terdengar suara gemuruh yang mereka kira adalah hujan. Saat dilihat keluar, ternyata itu adalah suara segerombolan zombie yang hendak naik ke atas. Karena merasa tidak aman, mereka memutuskan untuk naik ke lantai 8. Di sana masih sedikit terdapat zombie. Yubin, yang dulunya adalah seorang pendaki, dengan cekatan turun menggunakan tali. Akan tetapi di sana banyak sekali zombie yang akan menyerangnya. Saat keadaan terdesak, Jun datang dan membantu Yubin. Di sana Yubin menemukan pistol yang tergeletak dan mengambilnya, kemudian berlari menuju lantai 8. Dalam perjalanan mereka bertemu satu zombie yang tiba-tiba memanggil segerombolannya. Beruntung saja, seorang pria membantu mereka dan mengajak mereka masuk ke kamarnya. Di sana, mereka dijamu dengan banyak makanan. Bapak itu berkata, sebentar lagi tim SAR akan melakukan penyelamatan. Jun yang mendengar hal itu sangat senang, namun tiba-tiba pingsan. Yubin pun pusing dan lemas. Ternyata pria itu mempunyai rencana jahat. Ia akan mengorbankan Yubin pada istrinya yang telah berubah menjadi zombie. Karena kasihan dengan istrinya yang kelaparan, pria itu tega ingin mengorbankan orang lain. Hingga waktu Jun sadar dan ingin menyelamatkan Yubin, akan tetapi dihalangi oleh pria itu. Jun terus menahan tali pengikatnya, namun lolos. Tapi untungnya Yubin berhasil menyekap zombie itu dan membalikan keadaan. Zombie itu mulai menggigit suaminya. Terlihat pria itu pasrah saja digigit. Sebelum pada akhirnya mereka ditembak oleh Yubin. Suara tembakan yang keras memancing semua zombie masuk dan naik ke lantai atas. Mereka yang mengetahui itu pun pasrah. Jun sampai meminta Yubin untuk menembaknya. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara helikopter. Karena itu mereka memiliki semangat lagi dan berjuang melewati para zombie untuk naik ke lantai atas gedung agar terlihat oleh helikopter. Setibanya di atas gedung, tak terlihat ada helikopter sama sekali. Di waktu bersamaan, zombie sudah mendobrak pintu. Jun pun menembaki zombie itu dengan peluru yang tersisa. Saat zombie semakin mendekat, beruntungnya helikopter datang dan menembaki para zombie. Di atas helikopter, mereka kembali mendapatkan sinyal, dan semua pesan yang tertunda kembali masuk. Mereka selamat berkat video yang diunggah oleh Jun melalui media sosial, sehingga dapat dilacak posisinya. Film pun berakhir dengan selamatnya Jun dan Yubin. Buat kalian, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. See you in the next video. Bye.